tahu membaca firman Tuhan secara teratur, mengerti, mengenal, tahu cerita-cerita dalam kitab suci. Syukur-syukur bisa mempelajarinya lebih khusus lagi. Dan juga yang terakhir, bisa betul-betul memulihkan relasi mereka dengan Allahnya, mereka dengan sesamanya. Itu tujuan bulan kitab suci. Memang perjuangan kita harus lebih gaspol lagi. Karena saya sudah 5 tahun, 6 tahun jadi ketua komisi kitab suci. Memang kalau dibandingin bulan Rosario masih banyak kan bulan Rosario. Tapi percayalah Romo, makin kesini makin banyak. Betul? Puji Tuhan. Kita kejar ketertinggalan kita. Kita harus bukan saingan sama yang Rosario, tetapi kita harus bisa betul-betul menghadirkan ini kitab suci, bahan-bahannya, materinya, pembawaannya itu ciami tenang, TOP BGT. Tahun ini lagi-lagi Kuskupan Agung Jakarta mengadaptasi bahan yang sudah dibuat oleh LBI. Karena apa? Tahun-tahun dulu kita selalu bikin sendiri. Jadi kita aneh sendiri, kuskupan Indonesia ngomong apa, kita aneh sendiri. Katanya KAJ sombong katanya. 2 tahun lalu saya jadi badan kehormatan di LBI. Saya juga menjadi salah satu timnya membuat buku ini. Kalau saya bikin ini, saya woro-woro ngomong-ngomong ke semua kuskupan, terus ternyata di KAJ bikin sendiri kan agak lucu. Itu konteksnya. LBI dari tahun kemarin sampai 5 tahun ke depan berbicara tentang nabi-nabi, khususnya 12 nabi kecil. 12 nabi kecil adalah salah satu disertasi saya. Saya buat Nabi Yoel. Saya senang sekali tahun ini diangkat Yoel karena bagus banget. Juga Yunus, itu juga karakternya luar biasa. Saya mau mulai begini, pemaparan kita. Di depan itu yang kecil itu ya, Yunus bab 4 ayat 2. Siapa yang bisa bahasa Ibraninya? Kan sudah sering saya ulang-ulang kalau seminar kan. Adonai El Rahum wa Hanun nerek kafayim wa rafeshet wa emet. Engkau adalah Allah yang maha rahim, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Ini kunci cik pokoknya. Dari kitab Keluaran bab 34 ayat 6. Allah pertama kali memperkenalkan dirinya, sifatnya kepada Musa dan kepada seluruh orang Israel. 6 sifat Allah. Ini kunci untuk memahami kitab nabi-nabi. Tanpa kunci ini, ngapain Allah menghukum? Ngapain Allah menyelamatkan? Ngapain Allah murka? Ngapain Allah mengajak Israel buat bertobat? Kalau nggak mengerti kuncian ini. Sifat Allah, Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itulah pergaulan relasi Allah dengan manusia bangsa Israel. Betul-betul bukan cuma Allah, tada ini loh aku, tidak. Allah yang punya sifat seperti ini menghendaki umat Israel juga memiliki sifat yang sama. Umat Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itu goalnya dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat nabi-nabi, Allah senantiasa mengirimkan nabi-nabinya justru di zaman paling makmur di antara periode orang-orang Israel. Kaya, tajir melintir, damai sentosa. Mereka nggak punya penjajah, tapi justru di titik inilah mereka melupakan Allah mereka yang seperti ini. Mereka gagal total menjadi umat Allah yang seperti ini. Nggak ada mengenal kasih di tengah-tengah umat Israel. Bukan umat yang mengampuni, bukan umat yang panjang sabar, bukan umat yang punya kasih dan setia. Kagak ada. Jadi ini ada sesuatu nih yang diharapkan oleh Allah tidak terjadi di tengah-tengah umat Israel. Dan justru itu terjadi ketika mereka lagi makmur, tajir, melintir. Itu kan ironi banget. Sedih banget kita kalau membayanginya ini gimana sih? Umat
yang tadinya jadi budak di Mesir, dituntun di padang gurun, dijadiin bangsa yang hebat, begitu hebat, langsung melupakan Allah yang membuat mereka seperti itu. Dan sayang, seribu sayang, yang wajah-wajah umat manusia seperti itu masih bisa kita temukan saat ini. Umat yang udah gak lagi berjuang menjadi pejuang-pejuang kasih, karena udah capek Romo, sakit hatinya udah banyak. Umat yang udah kehilangan kesabarannya karena kecewa bertubi-tubi. Umat yang udah gak lagi mengenal disayang ataupun menyayangi di dalam keluarga, masyarakat, termasuk dalam pelayanan. Romo Yosef, ada begitu banyak aktivis-aktivis di paroki, justru mereka terluka ketika melayani. Ini terus mau sampai kapan? Keluarga-keluarga, saya baru pulang dari Indonesian Youth Day, ada 1.500 anak-anak muda Katolik. Setelah disurvei, apakah Anda tahu 98 mereka luka-lukanya disebabkan oleh keluarga mereka? Itu kan miris, bikin nangis. Karena apa? Ya ini, nggak ada keluarga pelayan umat Allah merekan bisnis yang seperti ini, kehilangan kualitas Allah. Ya karena dosa, karena pelanggaran dan kelemahan. Nah, ketika situasi semakin memburuk, Allah mengirimkan nabi-nabinya. Selalu, nanti di Yoel juga ada nih ungkapan ini. Hampir di semua kitab nabi-nabi, di Mazmur, di Amsal, selalu mengulang Allah Maha Rahim, penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itu kuncian belajar kitab suci. Betul. Sampai sini selesai nih. BKSN selesai pokoknya. Kalau umat bisa kenal Allah yang seperti ini dan panggilan aku memiliki sifat Allah, ya mungkin persekian persen lah Romo. Saya belajar panjang sabar, tidak mudah marah, tidak mudah dendam. Saya hidup dalam kasih dan setia. Saya penyayang dan pengasih. Itu goalnya. Jadi silakan bahan yang sudah dibuat oleh Romo Marmidi, teman saya waktu di Roma, Romo SCY, membuat 2 tema ini, 2 nabi ini. Setelah saya pelajari, coba kita adaptasikan dengan Ardas KAJ soal kesejahteraan bersama. Romo nggak nyambung nih, takutnya nih Ardas KAJ nggak ngomong soal kesejahteraan bersama, sementara BKSL soal nabi-nabi. Buat saya, kesejahteraan bersama yang digaung-gaungkan oleh KAJ tahun ini tidak akan terwujud kalau umat Allah tidak mengenal ini. Umat yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Gak bisa. Kesejahteraan bersama mau apa? UMKM diborong gitu. Kita berbagi, kita segala macam, percuma, akan menjadi sia-sia atau anget-anget kayak ayam doang kalau umat tidak mengenal Allah yang seperti ini, kualitas Allah yang luar biasa, tidak memperbaiki relasi mereka dengan Allah dan juga sesama, dan juga tidak berjuang menjadi umat yang seperti Allah kehendaki ini. Yoel itu juga sama. Umat Allah yang sudah makmur jatuhnya jadi sombong. Mereka sombongnya di mana? Mereka beranggapan kalau kekayaan kita bisa membuat korban-korban di bait Allah ngebul sengebul-ngebulnya, hidup kita udah pasti diberkati oleh Tuhan. Sampai mereka lupa itu kambing, domba, anggur, gandum, hasil korupsi, hasil kejahatan, hasil rampasan. Buat Allah, aku jijik dengan persembahanmu. Semua akan hancur oleh hama belalang, oleh kekeringan yang berkepanjangan. Nanti kita akan lihat bagaimana Yoel itu bagus banget. Dunia sekular dengan dunia religius nggak bisa dipisahin. Ini penyakit orang zaman sekarang. Di gereja puji-puji haleluya, haleluya, I love you Lord. Di rumah kebun binatang keluar semua. Kalau lagi berduaan sama cem-ceman, apapun bisa terjadi. Seperti di sinetron-sinetron. Gak bisa. Dunia religius, persembahan di bait Allah sangat amat melekat dengan keseharian hidup manusia. Hama belalang yang menghancurkan
tanaman anggur membuat para imam tidak bisa mempersembahkan kurban curahan. Kalau anggur nggak ada, para imam nggak komplit meminta berkat dari Tuhan, sehingga terjadi kekeringan. Kekeringan yang menghancurkan gandum-gandum. Kalau gandumnya hilang, para imam di bait Allah nggak bisa mempersembahkan korban sajian. Ya katakanlah anggur dan yang hostila, nggak ada bahan bakunya. Gimana umat seorang imam mau berdoa? Maka itulah udah kayak efek domino. Yang satu hancur akan membawa kehancuran yang lain terus. Mau sampai kapan? Kehancuran ini terus terjadi, makin besar. Harus berani bilang stop. Itu Yoel. Dengan cara robek hatimu, bukan pakaianmu. Kembalilah kepadaku, sebab aku adalah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itu Yoel. Yunus punya cara yang lain. Bagaimana Yunus? Kitab Yunus itu penuh dengan komedi maksudnya. Kalau Anda baca kitab Yunus tapi tidak ketawa, belum nyampe berarti. Belum nyampe. Kalau baca kitab Yunus harus sampai, gila ini Nabi, ironi. Kita tersenyum miris sambil kita melihat ini gue banget sebetulnya. Jadi kitab Yunus mengajak kita buat ketawa sebetulnya untuk mentertawakan dosa dan pelanggaran kita. Yunus disuruh ke Tarsis, malah dia pergi ke Niniwe. Disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Disuruh ke timur, disuruh ke barat malah ke timur. Itu kan kita banget, bukan wajah kita ditelanjangi api sama kitab Yunus. Di dalam perahu ketika awak kapal berdoa kepada dewa-dewa mereka, seorang nabi bisa-bisanya tidur dengan pulas di buritan kapal yang paling bawah. Bayangin coba, ini orang beriman yang seharusnya bisa berbicara tentang Tuhan, malah mereka yang paling keok dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bayangin coba. Ketika Niniwe bertobat, nabi-nabi kan kalau mewadakan pertobatan lalu umatnya bertobat, senangnya minta ampun. Yunus, lebih baik aku mati saja kalau begini. Berkali-kali dia minta mati. Coba bayangin, kalau Anda tidak tertawa baca kitab Yunus, berarti ada sesuatu yang belum nyampe. Karena isinya penuh dengan komedi, bukannya nonton opera komedi Samadi atau opera Panjava, tetapi kita sedang mentertawakan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan dunia kita. Itu saja dari saya, Romo Yosef. Betul-betul kami dari Komisi Kitab Suci sudah memilihkan tahun ini 4 orang terbaik. Bukan kaleng-kaleng, bukan kacangan loh. Ini orang-orang yang punya talenta, punya kemampuan yang di atas rata-rata lah. Tiap tahun kami pilih 4 gitu. Mereka sudah menggali materinya, sudah menyesuaikan dengan konteks KAJ-nya. Simak nanti baik-baik. Kalau kali-kali aja nanti ada giveaway, sudah ada 6 shawl di situ buat siap-siap ke Eropa. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih,